Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Putri, NIM 1914401101. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada video kali ini saya akan melakukan yang pertama pemeriksaan skala nyeri, yang kedua pemeriksaan skala nyeri PQRST, yang ketiga melatih ROM aktif, yang keempat melatih ROM pasif, yang kelima kebutuhan relaksasi imagery, dan yang keenam kebutuhan relaksasi message. Baiklah, yang pertama yaitu mengukur derajat nyeri. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengukur derajat nyeri. Cara yang sederhana dapat menentukan derajat nyeri secara kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, nyeri ringan adalah nyeri yang hilang timbul, terutama sewaktu melakukan aktivitas sehari-hari dan hilang pada waktu tidur. Yang kedua, nyeri sedang adalah nyeri terus-menerus, aktivitas terganggu, yang hanya hilang apabila penderita tidur. Yang ketiga, nyeri berat adalah nyeri yang berlangsung terus-menerus panjang hari, penderita tak dapat tidur atau sering terjaga oleh gangguan nyeri sewaktu tidur. Salah satu cara untuk mengukur skala nyeri menggunakan visual analog scale. Visual analog scale adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala linear ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis panjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeter. Ujung yang satu mewakilkan tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakilkan rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Skala dapat dibuat vertikal atau horizontal. PAS juga dapat diadaptasi menjadi skala hilangnya atau redanya rasa nyeri, digunakan pada pasien anak lebih dari 8 tahun dan dewasa. Manfaat utama PAS adalah penggunaannya yang sangat mudah dan sederhana. Namun, untuk periode pasca bedah, PAS tidak banyak bermanfaat karena PAS memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Baiklah, yang kedua yaitu pengkajian nyeri PQRST. Untuk P adalah provokes atau penyebab. Apa yang menyebabkan rasa sakit atau nyeri? Apakah ada hal yang menyebabkan kondisi memburuk atau membaik? Apa yang dilakukan jika sakit atau nyeri timbul? Apakah nyeri ini sampai mengganggu tidur? Selanjutnya yaitu Q, yaitu quality. Bisakah Anda menjelaskan rasa sakit atau nyerinya? Apakah rasanya tajam, sakit seperti remas-remas, menekan, membakar, nyeri berat, kolik, kaku, atau seperti ditusuk? Biarkan pasien menjelaskannya. Selanjutnya yaitu R atau radiates atau penyebaran. Apakah rasa sakitnya menyebar atau hanya berfokus pada satu titik? Selanjutnya S, severity atau keparahan. Seperti apa sakitnya? Nilai nyeri dalam skala 1 sampai 10 dengan 0 berarti tidak sakit dan 0 yang paling sakit. Cara lain adalah menggunakan skala PASES untuk pasien anak-anak lebih dari 3 tahun atau pasien dengan kesulitan bicara. Selanjutnya T, time atau waktu. Kapan sakit mulai muncul? Apakah munculnya perlahan atau tiba-tiba? Apakah nyeri muncul secara terus-menerus atau kadang-kadang? Apakah pasien pernah mengalami nyeri seperti ini sebelumnya? Yang ketiga dan empat yaitu ROM atau range of motion. Range of motion adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap. Tujuannya untuk mengurangi kekakuan pada sendi dan kelemahan pada otot yang dapat dilakukan secara aktif maupun pasif tergantung dengan keadaan pasien. Meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot.
Indikasinya, pasien yang mengalami hambatan mobilitas fisik dan pasien yang mengalami keterbatasan rentang gerak. Tahap kerjanya, yang pertama leher, tekuk leher ke bawah, lalu ke atas, setelah itu ke samping kiri, samping kanan, selanjutnya lengan atau pundak. Angkat tangan ke atas, lalu turunkan ke bawah, setelah itu ke samping, ke bawah lagi. Siku, dengan menekuk lengan, gerakan lengan ke atas atau ke bawah. Yang selanjutnya pergelangan tangan, tekuk pergelangan tangan ke dalam atau keluar, lalu ke samping. Selanjutnya jari tangan, tekuk keempat jari tangan ke arah, lalu gerakan kembali, kepalkan seluruh jari lalu buka, tekuk tiap jari lalu jari hingga satu persatu. Kemudian lutut, angkat kaki ke atas lalu lutut ditekuk kemudian diturunkan lagi, gerakan kaki ke samping, kanan, kiri lalu putar ke arah dalam dan luar. Selanjutnya pergelangan kaki, tekuk pergelangan kaki ke atas lalu luruskan, tekuk jari kaki ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, jika mampu berdiri, lakukan gerakan badan membungkuk kemudian putar pinggang ke samping kanan dan kiri. Ingat, tidak dipaksakan dalam latihan, lakukan sesering mungkin. Selanjutnya, yang kelima yaitu guided imagery. Guided imagery merupakan teknik yang menggunakan imajinasi seseorang untuk mencapai efek yang positif. Tujuannya mencapai kondisi relaksasi, menimbulkan respon psikologis yang kuat, mengurangi nyeri. Tahap kerja, tahap prainteraksinya memperkenalkan diri kepada pasien, melakukan pendekatan dengan klien. Tahap orientasinya memberikan salam terapeutik, bina hubungan saling percaya, dan jelaskan prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Persiapan melakukan guided imagery. Persiapan lingkungan yang nyaman dan tenang, berikan privasi pada klien, bantu klien ke posisi yang nyaman yaitu posisi duduk rileks dan meminta klien untuk menutup mata. Meminta klien untuk menarik napas dalam perlahan sebanyak 3 kali untuk merelaksasikan semua otot dengan mata yang terpejam. Meminta klien untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan atau pengalaman dengan mata terpejam yang membantu penggunaan semua indera dengan suara yang lembut. Saat membayangkan dengan mata terpejam, klien dipandu untuk diberikan sugesti yang digunakan untuk berimajinasi menggunakan rekaman berupa CD. Lalu, relaksasi akan mengenai seluruh tubuh selama 15 menit. Klien dipandu keluar dari bayangannya. Yang terakhir yaitu masses. Masses adalah stimulasi tetanus pada daerah punggung atau perut bagian bawah dengan usapan lembut dengan menggunakan tekanan ringan. Tujuan melancarkan aliran darah, mengurangi rasa nyeri, dan meregangkan otot. Tahap kerja, prainteraksi, perkenalkan diri kepada klien, melakukan pendekatan kepada klien. Tahap orientasinya, memberikan salam terapeutik, bina hubungan saling percaya, dan jelaskan prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Tahap kerja, jaga privasi klien, menutup tirai atau kelambu di ruangannya, berikan posisi yang nyaman dan tenang, cuci tangan, minta klien untuk tidur telentang, bantu klien untuk membuka baju sehingga bagian perut terbuka dan bagian kaki diselimuti. Tuangkan baby oil ke tangan dan ratakan pada area perut bagian bawah klien. Usap perut klien dengan gerakan berawal dari sisi bokong bagian atas melengkung ke bawah dan berakhir pada akhir midline di atas pubis. Ulangi 2 kali gerakan dengan semakin ke atas sehingga gerakan ketiga dipijat dimulai dari area di bawah rusuk. Lakukan gerakan 3-5 menit. Lakukan usapan melintasi perut dari arah kiri ke kanan pasien dengan pola dari atas ke bawah hingga mencakup semua bagian perut menggunakan tangan. Tangan kanan lakukan 3-5 menit. Gunakan tangan kanan untuk gerakan melingkar
melingkari umbilikus, lakukan 3-5 menit. Bersihkan sisa baby oil pada perut klien dengan menggunakan washcloth atau tisu basah. Rapikan peralatan yang telah digunakan. Posisikan klien senyaman mungkin. Akhiri kegiatan dengan baik.